Horas. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah hari ini. Oleh kasih dan kuasa-Nya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepada-Nya, marilah beribadah dan mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepada-Nya. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4 ayat 1-2. Hari mari bersembah. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat.
Dengarlah hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yang dikutip dari Ulangan 13 ayat 3. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikianlah hukum Taurat Tuhan, marilah kita bersama memohon kekuatan daripadanya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang menghadap-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau mendapati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini, yang diambil dari Mazmur 30 ayat 1 sampai 13. Kita baca secara responsoria. Mazmur, nyanyian untuk pentasbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Bersama, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini di Minggu Misericordias Domini. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, firman Tuhan untuk persekutuan kita di ibadah saat ini dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Dalam catatan Yohanes, kisah teks khotbah hari ini terjadi pada waktu Yesus sudah bangkit dari kematian. Sebelum percakapan Yesus dengan Petrus terjadi 3 kali Yesus menampakkan diri kepada para murid untuk membuktikan bahwa ia telah bangkit dan menang atas maut. Dengan memperlihatkan diri kepada para murid pasca kebangkitan, Yesus hendak meneguhkan iman mereka untuk percaya kepadanya bahwa dia benar-benar anak Allah yang hidup. Karena ia anak Allah yang hidup, maka ia ingin mendapatkan komitmen para murid untuk melanjutkan pekerjaan misi keselamatan di bumi. Dan di antara para murid, Yesus memilih Petrus untuk menguji komitmen para murid. Mengapa? Sebab di antara 12 murid, Petrus merupakan murid yang paling menonjolkan diri. Petrus pernah berjanji kepada Yesus bahwa walaupun seluruh murid yang lain meninggalkan dia tidak akan lari dari Yesus. Petrus berjanji kepada Yesus bahwa ia rela kehilangan nyawanya demi Yesus. Matius 26 ayat 30 sampai 35.
janji Petrus mengikat dirinya dengan Yesus. Petrus sempat menunjukkan janjinya itu kepada Yesus ketika Yesus hendak ditangkap. Petrus memotong telinga salah satu pasukan Romawi sebagai bentuk pembelaan pada Yesus. Sekilas tampak Petrus janjinya terwujud. Tetapi janji itu diwujudkan ketika Petrus dalam situasi penuh semangat, powerful. Sebuah janji dan komitmen diri teruji di masa krisis. Apakah seseorang benar-benar memegang perjanjiannya atau tidak? Ternyata ketika dalam situasi kritis, terutama ketika keinginan pribadi atau self-interest terancam, Petrus menarik seluruh janjinya. Ia seolah tidak pernah berjanji. Ketika Yesus dibawa ke mahkamah agama, Petrus ikut serta di sana. Yesus ada dalam situasi terancam nyawanya. Para imam menghendaki kematian Yesus. Petrus tahu hal itu. Sebagai murid, apabila guru terancam mati, ia pun bisa mengalami nasib yang sama. Itulah sebabnya ketika orang bertanya kepada Petrus apakah ia juga bagian dari Yesus, Petrus menyangkalnya. Petrus tidak mau mengakui Yesus sebagai gurunya. 3 kali Petrus ditanyai, 3 kali pula Petrus menyangkal Yesus. Hati Yesus sungguh sedih karena murid yang paling menggebu-gebu itu ternyata menyangkal dia. Namun setelah bangkit dari kematian, Yesus ingin kembali membawa komitmen dan meminta komitmen itu dari para murid untuk melanjutkan pekabaran Injil. Itulah sebabnya setelah bangkit, Yesus memilih Petrus untuk menguji komitmen para murid. Mengapa Petrus? Kalau Petrus yang pernah berjanji saja sudah menyangkal Yesus, bagaimana dengan murid yang lain? Itulah sebabnya dengan memilih Petrus, Yesus yakin bahwa tolok ukurnya ada pada Petrus. Kalau Petrus bisa memberi komitmen, maka yang lain pun pasti bisa. Saudara-saudari, Yesus ingin tahu apakah Petrus dan teman-temannya sudah mampu mengasihi Yesus hingga rela mempertaruhkan nyawanya. Apakah mereka mampu membuat komitmen untuk melanjutkan pekerjaan Injil? Apakah mereka sanggup menyangkal diri dan mengabaikan kepentingan diri? Itulah sebabnya sesudah sarapan pagi Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Yesus meminta kasih yang setulusnya dan kasih yang kuat, yang tidak menuntut balas, yakni kasih agape dari Petrus. Kasih agape adalah kasih Tuhan, kasih yang memberikan segalanya tanpa syarat, kasih yang rela berkorban. Yesus menuntut para murid untuk mengutamakan Dia dan kerajaan Allah di atas segala hal tanpa syarat, termasuk nyawa mereka. Petrus sanggup menjawab Yesus dengan kasih agape. Dia hanya menjawab dengan kasih filia, artinya kasih karena hanya persahabatan. Aku mengasihi kamu karena aku sahabatmu. Ya, aku mengasihimu. Petrus menjawab dengan kasih filia. Kasih sebagai seorang sahabat, bukan kasih yang tulus dan kuat dan tanpa syarat, yakni kasih agape. Petrus tidak mau menjawab dengan kasih agape karena dia tahu bahwa dia tidak sanggup mengasihi Yesus dengan pengorbanan penuh. Sebab Petrus pernah berjanji akan memberikan nyawanya kepada Yesus, tetapi ternyata ia menyangkal Yesus. Itulah sebabnya saudara-saudari, Petrus tidak mau berjanji lagi. Yesus bertanya lagi untuk kedua kalinya, tetapi dengan tuntutan yang lebih rendah. Yesus hanya bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Tanpa tambahan lebih daripada mereka ini. Petrus tetap menjawab yang sama, bahwa aku rekan sahabatmu. Petrus menjawab bahwa ia mengasihi dengan kasih filia. Yesus telah menurunkan tuntutannya, tetapi Petrus tidak berani menaikkan komitmennya. Petrus mengetahui bagaimana rasanya memberikan komitmen karena dorongan emosi, tetap tidak terpelihara secara konsisten ketika datang ancaman. Maka Yesus bertanya untuk ketiga kalinya dan menurunkan tuntutannya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kata yang dipakai di sini adalah philei,
bukan kata agape. Artinya Yesus hanya bertanya, apakah engkau mengasihiku dengan kasih seorang sahabat? Pertanyaan ini membuat hati Petrus hancur karena Yesus semakin menurunkan tuntutannya. Tetapi itu pun rasanya berat untuk Petrus penuhi. Saudara-saudari, Petrus pun memberi komitmennya bahwa ia akan mengasihi Yesus. Atas jawaban Petrus, Yesus memintanya untuk membatalkan, untuk menggembalakan domba-dombanya. Artinya mengasihi Yesus harus diwujudkan dalam komitmen dan tanggung jawab untuk mengabarkan Injil dan membawa jiwa-jiwa baru kepada Kristus. Yesus meminta Petrus untuk menjadi perintis, pioner dalam pekerjaan pekabaran Injil. Semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Apakah yang diminta Yesus dilakukan oleh Petrus? Petrus yang sebelum Yesus bangkit adalah Petrus yang seorang pengecut, tukang ingkar janji. Tetapi setelah Yesus bangkit, Petrus menjadi seorang pemberani dan bisa dipercaya. Petrus membuktikan bahwa ia telah berubah. Terbukti ketika peristiwa Pentakosta, Roh Kudus tercurah atas para murid sehingga mereka mampu berbicara dalam bahasa dan berbagai-bagai bahasa. Waktu itu para murid dituduh sedang mabuk anggur, tetapi Petrus bangkit berkhotbah tentang Yesus. Dan ketika itu juga 3.000 orang menjadi percaya dan memberi diri untuk dibaptis. Petrus menjadi perintis berdirinya gereja mula-mula dan ia penuh semangat memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa lain. Petrus pergi ke berbagai bangsa untuk memberitakan Injil. Petrus rela menderita bahkan dihukum mati karena Injil. Inilah bukti kasih dan komitmen Petrus kepada Yesus pasca kebangkitannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan Yesus kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ini berlaku juga bagi kita pertanyaan ini, saudara-saudara sekalian. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Jenis kasih apakah yang ada pada kita? Apakah kasih agape, kasih yang penuh tulus dan pengorbanan itu, atau kasih filia, kasih hanya sebagai seorang sahabat? Apakah wujud kasih kita kepada Tuhan mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia pada pesan khotbah ini? Mengasihi Tuhan berarti mewujudkan janji kita kepada Tuhan ketika peneguhan sidi. Kita berjanji kepada Allah setiap minggu, kita berjanji melalui pengakuan iman bahwa kita percaya kepadanya. Janji-janji itu mengikat kita dengan Allah. Oleh karena itu, sudah semestinya kita sungguh-sungguh percaya dan tidak menduakan Allah. Kita juga mesti mempercayakan hidup sepenuhnya kepadanya, melakukan segala perintah dan kehendaknya secara konsisten. Yang kedua, mengasihi Tuhan berarti tidak menduakan Dia, sebab Dialah satu-satunya yang ada dalam hati kita, bukan dunia, bukan kuasa, bukan harta, tetapi hanya Tuhan satu-satunya yang dicari. Mengasihi Tuhan berarti apapun tantangannya, kita tidak akan meninggalkan Dia. Percaya kepada Allah berarti tidak lagi takut apapun, termasuk kehilangan kekayaan dan nyawa. Lebih jauh mengasihi Tuhan berarti rela berkorban bagi pekerjaan Tuhan, baik waktu, tenaga dan harta benda, semuanya itu hanya bagi Tuhan. Bila kita percaya kepada Allah, maka sudah semestinya kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah juga. Rela mengabaikan kepentingan sendiri karena hidup kita adalah milik Tuhan. Secara sederhana, percaya kepada Allah dan mengasihi Dia berarti tidak lagi memikirkan self interest atau keinginan diri sendiri, harta benda, kekuasaan dan dunia ini. Selama masih bergelora ambisi kepentingan diri dalam diri kita sehingga kita lebih sibuk mengejar semua itu, maka selama itu juga kita belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebab yang kita kasihi adalah diri sendiri dan bukan Allah. Atau setidaknya kita masih menduakan Allah karena hati kita juga melekat pada dunia.
Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, Tuhan menuntut komitmen kita. Seringkali komitmen kita luntur seiring waktu. Pada saat diteguhkan sebagai anggota sidi, janji mengikut Tuhan begitu kuat, tetapi seiring waktu kita mulai menghilang dari gereja, atau ketika ditahbis sebagai majelis, air mata bercucuran, tanda sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melayani Dia. Tetapi seringkali menjelang akhir periode, kebosanan sudah menelimuti sehingga ingin segera mengakhiri tugas ini. Atau pada waktu ditahbis sebagai pelayan Tuhan, janji setia dalam pelayanan diikrarkan dengan keras, namun dengan berjalannya waktu, janji itu mulai diingkari, sehingga bukan lagi Tuhan yang dilayani, tetapi segala keinginan daging berupa kuasa dan harta yang dikejar, sehingga pelayanan diabaikan atau bahkan diperalat untuk memenuhi semua ambisi itu. Bila tiba pada situasi itu, pertanyaan Yesus menjadi relevan. Apakah engkau mengasihi aku? Mungkin juga Yesus mengingatkan, ingatlah janjimu kepadaku, juga komitmen dan menjaganya. Karena itu, untuk kuutus kau. Demikian perkataan Yesus. Dari sini kita juga dapat mempelajari bahwa begitu besar kasih Yesus hingga Ia menyamakan dirinya sesuai dengan standar manusia. Kasih Yesus tidak terbatas dan tidak bersyarat. Bahkan ketika kita mengasihinya dengan keterbatasan kita dan kurang sempurna, Yesus tetap mengasihi dengan kasih yang tidak bersyarat tadi. Kita harus belajar agar tidak menjadi seperti Petrus tadi yang menjawab tidak sesuai dengan harapan Yesus. Tetapi saudara juga harus menyadari bahwa mengasihi Yesus itu berarti menjadikan Yesus sebagai prioritas hidup kita, menjadikan Yesus sebagai yang terutama dalam hidupmu. Yang terakhir, mengikut Yesus dengan setia berarti yang pertama harus mengutamakan Yesus lebih daripada diri sendiri, seperti Rasul Paulus yang mengatakan bahwa hidupnya adalah bagi Kristus. Filipi 1 ayat 21. Yang kedua, harus mengutamakan Yesus daripada keluarga kita. Yohanes 14 ayat 26. Yang ketiga, harus mengutamakan Yesus daripada pekerjaan. Matius 19 ayat 29, yang dalam ayat ini ladang itu berarti pekerjaan. Yang keempat, harus menuruti segala perintah Yesus. Kita boleh mengasihi diri sendiri, keluarga, sesama, bahkan pekerjaan kita, tetapi itu semua tidak boleh melebihi daripada kasih kita kepada Yesus Kristus. Kasih Yesus tidak terbalas dan tidak bersyarat. Bahkan ketika kita mengasihinya dengan keterbatasan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas perkenan-Mu kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami lebih setia, lebih berkomitmen untuk mengasihi Engkau dan memberitakan firman-Mu dan mengasihi Engkau dalam kehidupan kami di setiap langkah dan detik daripada kehidupan kami itu ya Tuhan. Kuatkan kami untuk merealisasikan komitmen dan janji kami mengasihi Engkau dan melayani firman-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami pada khotbah hari ini. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu di mana saja dan dalam keadaan apa saja mereka pada saat ini, dalam perjalanan ya Tuhan, di laut, di udara, di darat, dan dalam perjalanan apapun Engkau sertai mereka, dan Engkau yang menjauhkan segala mara bahaya dan melindungi seluruhnya umat-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh percaya, bersukacita, menerima janji dari keselamatan-Mu itu. Bapa dalam surga,
Sungguh kami bersuka cita atas firman-Mu pada saat ini dalam mengingatkan kami atas komitmen mengikuti Engkau. Tuhan, kiranya itu menjadi sifat dan tekad kami di masa yang akan datang. Bapa dalam surga, terima kasih karena firman-Mu itu, terimalah doa kami ini yang kami sampaikan dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus Yesus. Tetaplah semangat dalam pimpinan Tuhan dan selalulah bertekun dalam doa. Amin.